Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Dalam pendidikan guru penggerak, saya selalu didampingi dan dibimbing oleh dua orang hebat, yaitu fasilitator saya bernama Idewo Gede Putra Astika dan pengajar praktek saya bernama I Gede Arte Pertama. Saya, Ayu Desi Mardani Mandala, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMP Negeri 4 Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Baik, dalam kesempatan ini saya akan memaparkan kesimpulan dari refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan pemantik berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baik, pemaparan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, proses pembelajaran berpusat pada guru. Dalam pembelajaran di kelas, saya selalu menggunakan metode ceramah, sehingga siswa saya hanya diam dan tidak aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik siswa, di mana saya masih cenderung menyetarakan karakteristik siswa dan cenderung menonton dalam mengajar, tanpa memperhatikan karakteristik siswa. Yang ketiga, rendahnya motivasi siswa sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Saya sering kali merasakan bahkan melihat ada beberapa siswa yang lesu dan tidak termotivasi dalam belajar, sehingga tidak ada komunikasi dalam proses pembelajaran dan pembelajaran tidak bermakna. Yang keempat, pembelajaran terfokus pada ketercapaian ketuntasan belajar dengan mengutamakan perkembangan aspek kognitif. Dalam hal ini, saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya memperhatikan atau mentransfer ilmu, melainkan ada yang harus dikembangkan dalam proses pembelajaran seperti aspek psikomotor, aspek afektif, sehingga anak bisa mengembangkan dirinya dalam proses pembelajaran. Pemaparan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang pertama, pembelajaran berpusat pada siswa adalah proses pembelajaran yang aktif, di mana melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, sehingga siswa dapat mengkonstruksikan pengetahuannya. Yang kedua, menghargai setiap perbedaan karakteristik siswa. Setiap individu anak memiliki perbedaan sejak kelahirannya, memiliki keunikan yang berbeda. Di sini saya sadar perbedaan itu akan menyediakan pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. Dan menjadi pamong, saya harus menuntun siswa sesuai kodratnya masing-masing. Yang ketiga, menyadari guru bukan satu-satunya sumber belajar. Saya menyadari sumber belajar adalah banyak. Siswa bebas memilih sumber belajar apa dan dari mana sumber belajar yang mereka pilih, dan merubah pemikiran dari menuntut menjadi menuntun. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, di mana saya berusaha menciptakan proses pembelajaran yang menarik dan menyenangkan dengan cara memilih metode dan media yang menarik sehingga proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Yang kelima, menuntun siswa dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai kodrat alam dan kodrat jago. Yang keenam, memberikan kebebasan kepada siswa untuk menyelesaikan tugas sesuai minat dan bakat, kreativitas, dan kemampuan siswa. Melalui itu, guru akan tahu bakat dan minat siswa sehingga mampu menuntun perkembangan
potensi dan bakatnya secara maksimal. Baik, pemaparan yang ketiga. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif, melibatkan siswa sehingga proses pembelajaran menjadi menyenangkan. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar, memberikan kebebasan kepada siswa untuk bereksplorasi baik dalam akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, di mana pembiasaan yang baik selalu akan saya teladankan pada murid sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan bagus. Yang keempat, menerapkan sistem PAMU, pendidikan yang menuntun bukan menuntut, di mana pendidik memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah. Yang kelima, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki anak supaya mampu memberikan tuntunan dan perlakuan sesuai karakteristiknya, dan tetap terbuka sesuai perkembangan zaman. Namun, harus tetap memiliki nilai-nilai kemanusiaan dan sosial budaya. Kesimpulan dari pemaparan tadi dapat saya simpulkan. 1. Pembelajaran dapat menuntun anak sesuai bakat dan minatnya. Yang kedua, pendidikan sejati adalah berhamba pada anak. Yang ketiga, pendidikan yang humanis dengan konsep sistem AMO. Yang keempat, perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Sekian pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi, modul 1.1. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.